Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di kaki gunung, di tepi perbatasan negara, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di kota-kota besar Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke. Juga para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan sesuatu atau informasi kepada semua para pemilik negara ini, yaitu tentang bagaimana sistem berbangsa dan bernegara kita itu sudah kadaluarsa alias sudah basi. Sistem berbangsa dan bernegara atau sistem berpolitik kita yang kita gunakan sekarang ini sudah berusia 80 tahun. Apakah sistem berbangsa dan bernegara kita sudah bisa masuk kategori sistem yang sudah kadaluarsa atau sudah basi? Apa tolok ukurnya suatu sistem sudah kadaluarsa atau sudah basi? Apa tolok ukurnya? Saudara-saudara setiga pilar BPU, sistem berbangsa dan bernegara itu mengatur jiwa dan raga kita. Jiwa itu adalah kesatuan akal pikiran, perasaan, dan karsa. Jadi, sistem berbangsa dan bernegara itu mengatur akal pikiran, perasaan, karsa, dan raga kita, atau mengatur kehidupan kita. Dan ini tidak apa-apa, karena memang seharusnya seperti itu. Kehidupan itu harus diatur oleh sistem, oleh suatu sistem. Berangkat dari penjelasan ini atau dari keterangan ini, tolok ukurnya suatu sistem berbangsa dan bernegara sudah kadaluarsa atau sudah basi adalah ketika sistem berbangsa dan bernegara itu mengeluarkan suatu kebijakan, aturan, undang-undang, kepres, inpres, dan seterusnya. Maka jiwa kita, yaitu akal pikiran, rasa, dan karsa, akan mengalami gejala-gejala seperti ini. Pusing, mual-mual, sakit perut, enek, gumoh, marah, dan
bodoh amat. Gejala-gejala inilah sebagai tolok ukur bahwa sistem berbangsa dan bernegara sudah kadaluarsa atau alias sudah basi. Saudara-saudara setiga pilar BPU, di dalam sistem bernegara, sistem berbangsa dan bernegara atau sistem berpolitik yang sedang kita jalani, perilaku dan perbuatan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan atau membagi-bagikan uang kepada masyarakat atau kepada rakyat, kemudian memposting tugas-tugasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya, kemudian dipublikasikan di media sosial atau di YouTube. Hal ini adalah suatu yang lumrah. Kenapa hal ini kita sebut hal yang lumrah? Karena sistem berbangsa dan bernegara yang sedang kita jalani ini memiliki dua prinsip. Dua prinsip ini harus dipatuhi. Ketika seseorang dilantik menjadi presiden atau gubernur karena menang dalam pemilu, maka ia harus fokus pada dua hal ini. Satu, fokus pada tugas-tugasnya sebagai presiden atau gubernur. Kedua, fokus untuk melanjutkan berpolitik. Jadi, berpolitik tidak berhenti ketika ia memenangkan pemilu. Namun, selesai dilantik, ia harus melanjutkan berpolitik. Dua prinsip ini sudah kita gunakan selama 80 tahun. Jadi selama kita bernegara, kita menggunakan dua prinsip ini. Saudara-saudara setiga pilar BPU, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Gubernur Jabar yaitu Deddy Mulyadi memberi atau membagi-bagikan uang kepada rakyat adalah perbuatan yang tulus? Jawabnya, perbuatan Gubernur Jawa Barat itu adalah perbuatan tidak tulus. Gubernur Jawa Barat tidak sedang melakukan perbuatan kebaikan. Ia sedang berpolitik. Berpolitik itu artinya cara-cara untuk mencapai tujuan. Itu dasar kata politik. Gubernur Jawa Barat sedang menjalani sistem berbangsa dan bernegara yang berlaku saat ini. Jika ada yang membantah dengan menyatakan Gubernur Jawa Barat itu memang seperti itu. Dari dulu Deddy Mulyadi itu suka memberi dan peduli pada rakyat atau pada masyarakat. Oke. Apakah sudah mengetahui? Karakter itu tidak ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Ketika karakter jahat atau karakter baik,
karakter jahat bisa kita wakili sama Robin Hood dan Johnny Indo. Tahu kan siapa Robin Hood dan Johnny Indo? Keduanya ini adalah perampok. Tapi hasil rampokannya itu bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang miskin. Justru dia tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian karakter baik dapat kita wakilkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Jadi karakter jahat diwakili oleh Johnny Indo dan Robin Hood. Sementara karakter baik diwakili oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Nah, ketika karakter jahat atau karakter baik melakukan suatu perbuatan kebaikan, maka yang ditanyakan adalah apakah perbuatannya tulus? Perbuatan tulus itu tidak butuh banyak saksi. Saksinya cukup hanya dia dan penerima serta alam semesta. Perbuatan tulus tidak butuh sorotan, tidak butuh publikasi, dan seterusnya. Apakah Gubernur Jawa Barat berani untuk selanjutnya dalam memberi uang atau memberi bantuan sembako atau apapun, tidak membutuhkan banyak saksi, cukup dia, penerima, dan alam semesta saja. Tidak butuh sorotan dan tidak butuh publikasi. Apakah Gubernur Jawa Barat berani? Saudara-saudara setiga pilar BPU, di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara, perbuatan Gubernur Jawa Barat memberi ataupun membagi-bagikan uang masuk dalam kategori perbuatan menghina, merendahkan, melecehkan, menyogok, dan menyuap rakyat. Kenapa? Karena di sistem baru berbangsa dan bernegara itu memiliki dua prinsip yang wajib dipatuhi dan dijalani. Ketika seseorang dilantik menjadi presiden, ini di sistem baru, menjadi presiden atau gubernur karena menang pemilu, maka satu, ia harus fokus dengan tugas-tugasnya sebagai presiden atau gubernur. Kedua, setelah selesai dilantik, ia tidak boleh berpolitik. Cukup berpolitiknya saat ia mengikuti pemilu saja. Karena sekarang yang berpolitik adalah rakyat, bukan para pengurus negara, yaitu presiden, gubernur, dan seterusnya. Jika ada yang berpolitik, maka ia terkena sanksi pidana, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat berpolitik dengan cara memberi uang atau membagi-bagikan uang atau bantuan sembako kepada masyarakat. Di sistem baru berbangsa dan bernegara, perbuatan Gubernur Jawa Barat itu kena pidana dengan tuduhan menghina, merendahkan, melecehkan, menyogok, dan menyuap rakyat. Karena perbuatan Gubernur Jawa Barat itu dilakukan di sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini, maka perbuatan Gubernur Jawa Barat
bukanlah tindak pidana, tapi suatu perbuatan yang kreatif dan suatu hal yang baru dan lumrah. Karena memang di sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini, setelah dilantik, presiden, gubernur, dan seterusnya wajib berpolitik. Saudara-saudara setiga pilar BPU, apakah Gubernur Jawa Barat sudah mengetahui orang-orang yang diberi atau dibagi-bagikan uang atau bantuan sembako oleh Gubernur Jawa Barat? Mereka itu adalah pemilik dari negara ini. Jika diibaratkan Indonesia adalah suatu perusahaan, maka perusahaan ini adalah suatu perusahaan yang sangat besar. Namanya PT Antam H2L. PT Aneka Tambang Hasil Hutan dan Lautan. PT Antam H2L ini bergerak di segala bidang, terutama pada sumber daya alam yang ada. PT Antam H2L ini memiliki 280 juta saham. Saham ini bisa berkurang dan bisa bertambah. Orang-orang yang diberi uang atau bantuan oleh Gubernur Jawa Barat itu memiliki satu saham. Berapa nilai satu saham? Tinggal dikalikan saja. 0,00001 dikali jumlah kekayaan negara Indonesia. Berapa jumlah kekayaan kita atau kekayaan negara Indonesia? Perusahaan yang sangat besar ini, yaitu PT Antam H2L, kita berikan wewenang kepada negara untuk mengurusnya. Namun yang menjalankan dan mengelola PT Antam H2L adalah sebuah sistem berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh yang sedang berkuasa. Sistem berbangsa dan bernegara inilah yang mengatur dan mengelola semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik PT Antam H2L. Semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik PT Antam H2L sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Dari mana negara Indonesia mendapatkan keuangannya? Dari mana penghasilannya? Negara kita dapat uang. Apa kerjaannya? Negara Indonesia. Dari semua hasil penerimaan keuangan negara itu adalah dari semua hasil penerimaan atau pendapatan yang diperoleh negara Indonesia. Itulah keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas adalah APBN, APBD, unit-unit usaha negara, dan kekayaan negara Indonesia. Keuangan negara dalam arti sempit adalah APBN saja. Jadi keuangan negara berputar di APBN saja kalau keuangan negara dalam arti sempit. Selama 80 tahun kita merdeka, sudah pasti para ekonom dan para pengurus negara Indonesia
sudah melakukan 4 hal ini. 1. Sudah dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekayaan negara. Kedua, sudah dapat menyusun neraca kekayaan negara. Ketiga, sudah dapat menghitung seberapa besar kekayaan negara Indonesia. Dan keempat, sudah dapat membuat dokumen yang dapat dijadikan bahan bukti untuk menentukan besarnya kekayaan negara Indonesia. Saudara-saudara setiga pilar BPU, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemilik PT Antam H2L ini tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran belanja pembangunan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik masuknya dalam anggaran pendapatan atau penerimaan negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik PT Antam H2L ini harus ditunaikan. Prioritasnya sama dengan belanja rutin atau belanja sehari-hari negara dalam APBN. Saudara-saudara setiga pilar BPU, setelah mengetahui keterangan ini, yaitu mereka memiliki, mereka yang diberi uang oleh Gubernur Jawa Barat adalah para pemilik dari perusahaan besar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa para pemilik itu, pemilik PT Antam H2L ini, kehidupannya miskin, terpuruk, dan tidak sejahtera? Kenapa? Inilah tugas dan tanggung jawab presiden, gubernur, dan para pengurus negara. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan, kenapa para pemilik negara ini atau para pemilik PT Antam H2L ini hidupnya miskin, terpuruk, dan tidak sejahtera. Apa yang menyebabkannya? Jika Gubernur Jawa Barat mengetahui kebenaran ini, maka ini adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara, itu para pemilik PT Antam H2L, mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja, bukan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya dan seterusnya. Bukan untuk itu mereka bekerja. Bukan hanya untuk mencari makan. Karena semua biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan seterusnya itu sudah ditanggung semuanya oleh PT Antam H2L. Artinya, semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah tertulis di Undang-Undang Dasar di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara dapat digunakan semuanya dengan lancar dan mantap, tidak diblokir seperti sekarang ini. Saudara-saudara setiga pilar BPU, jadi kesimpulannya, di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara, perilaku dan perbuatan Gubernur Jawa Barat membagi-bagikan uang atau memberi bantuan sembako terkena pidana
dengan tuduhan menghina, merendahkan, melecehkan, menyogok, dan menyuap rakyat. Istilah kasarnya, Gubernur Jawa Barat itu berkampanye. Entah kampanye untuk pemilihan gubernur selanjutnya, atau berkampanye untuk ikut kandidat calon presiden berikutnya. Kita tidak tahu. Karena di dalam sistem baru berbangsa dan bernegara, setelah dilantik, presiden, gubernur tidak boleh berpolitik. Ia harus fokus pada tugas-tugasnya sebagai pengurus negara. Yang berpolitik adalah rakyat, bukan mereka. Namun, di dalam sistem berbangsa dan bernegara yang sedang kita gunakan saat ini, perbuatan Gubernur Jawa Barat itu adalah perbuatan yang sangat kreatif, suatu hal yang baru dan lumrah. Karena di dalam sistem berbangsa dan bernegara yang sedang kita gunakan saat ini, setelah dilantik, presiden, gubernur, dan seterusnya wajib berpolitik. Saudara-saudara, tiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan Isa Titah, EGP gitu. Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.